Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huyun Winarti, NPM 10217033. Saya mahasiswi STEMBI Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi internasional atau international accounting. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian profesional dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis, transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Nah, di sini ada definisi dari Belkawi tahun 1985. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang mencakup semua perbedaan prinsip, metode, dan standar akuntansi di semua negara, termasuk prinsip akuntansi GAAP yang ditetapkan di tiap-tiap negara. Perbedaan akuntansi ini dikarenakan faktor perbedaan geografi, politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Maka dari itu, mau tidak mau akuntan harus menguasai semua prinsip akuntansi yang berlaku di semua negara. Berikut ini terdapat beberapa fungsi akuntansi internasional. Yang pertama ada konsep Foreign Foreign Subsidiary Accounting. Pertama, dengan konsep ini digunakan sebagai jenis konsep akuntansi yang paling lama. Dengan begitu, akuntansi internasional seringkali hanya menyangkut tentang proses penyusunan laporan konsolidasi yang bersumber dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang berbeda dari masing-masing negara. Yang kedua ada konsep komparatif atau international accounting, yaitu sering disebut dengan international accounting. Jenis akuntansi ini lebih menekankan upaya untuk mempelajari perbedaan-perbedaan akuntansi yang terjadi di berbagai negara. Dalam hal ini, negara yang dimaksud ialah negara yang memiliki hubungan dan pengakuan terhadap praktik pelaporan dan perbedaan akuntansi, pengakuan terhadap prinsip, serta praktik akuntansi pada setiap negara. Dan yang ketiga ada universal atau world accounting. Merupakan konsep atau kerangka yang berlaku di setiap negara yang dijadikan sebagai tujuan akhir dari akuntansi internasional. Dalam fungsi ketiga ini, sebuah laporan keuangan harus memberikan pandangan atau gambaran yang benar dan adil terhadap usaha organisasi sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Hal ini karena pada akhirnya laporan tersebut akan digunakan oleh beberapa pihak sehingga harus valid dan menggambarkan keuangan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik akuntansi internasional. Yang pertama di sini ada akuntansi internasional akan fokus pada masalah atau isu yang berhubungan dengan perusahaan yang memproduksi bisnis secara internasional. Akuntansi jenis internasional ini biasanya digunakan oleh beberapa perusahaan yang multinasional sehingga ia berhubungan langsung dengan pihak-pihak di luar negeri. Yang kedua, ada akuntansi internasional juga mencakup studi mengenai standar akuntansi serta praktik akuntansi di seluruh negara dan membandingkan standar dan praktik tersebut pada masing-masing negara. Nah, setiap negara yang berdiri tentu memiliki peraturan yang berbeda, sehingga penerapan akuntansi juga memiliki sistem yang berbeda pula. Namun meskipun begitu, masing-masing dari negara tidak akan melenceng jauh dari prinsip-prinsip akuntansi secara umum. Yang selanjutnya, ada aspek akuntansi yang dibahas hanya meliputi tentang pelaporan keuangan, transaksi, dan penjabaran falas, sistem evaluasi kinerja, perpajakan, dan audit keuangan. Biasanya, akuntansi internasional mencakup wilayah yang luas, yaitu wilayah internasional atau wilayah antar negara. Kemudian, wilayah internasional tersebut akan dibandingkan dengan akuntansi lain yang memiliki cakupan wilayah lebih sempit. Dalam akuntansi antar negara ini, harus ada penyesuaian antara beberapa hal seperti bahasa, standar akuntansi, mata uang, dan beberapa hal lain yang ikut mempengaruhi sistem akuntansi itu sendiri. Dan yang terakhir, ada ketergantungan pada perdagangan
internasional akan membuat akuntansi internasional digunakan oleh semua pihak dari berbagai negara. Pasar uang dan pasar modal biasanya menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan pada era globalisasi ini. Para calon investor maupun investor sendiri akan menggunakan informasi keuangan organisasi atau perusahaan sebagai pedoman dalam memprediksi keputusan bisnis yang harus diambil seperti surat-surat berharga, seperti saham, dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada konvergensi akuntansi internasional. Apa itu konvergensi? Konvergensi merupakan penggabungan dua hal atau lebih untuk bertemu dan bersatu dalam satu titik. Konvergensi standar akuntansi internasional berarti penggabungan atau pengintegrasian standar akuntansi yang ada di setiap negara untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan, yaitu IFRS atau International Financial Report Standard. Nah, apa itu IFRS? IFRS sendiri di sini adalah perangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. IFRS didirikan untuk menciptakan bahasa akuntansi yang umum, sehingga bisnis dan laporan keuangannya dapat konsisten dari perusahaan ke perusahaan atau negara ke negara. Nah, selanjutnya, apa itu konvergensi IFRS? Pengertian konvergensi IFRS yang digunakan merupakan awal untuk memahami apakah penyimpangan dari PSAK harus diatur dalam standar akuntansi keuangan. Pendapat yang memahami konvergensi IFRS adalah full adoption, menyatakan Indonesia harus mengadopsi penuh seluruh ketentuan dalam IFRS termasuk penyimpangan dari IFRS sebagaimana yang diatur dalam IAS 1 tahun 2009. Presentation of Financial Statement paragraf 9-24 IFRS menekankan pada principle based dibandingkan rule based. Nah, di sini apa manfaat dari konvergensi IFRS? Manfaatnya diantaranya adalah yang pertama, kita dapat memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional. Meningkatkan arus investasi di global melalui transparansi. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fundraising melalui pasar modal secara global. Di sini juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat konvergensi PSAK ke IFRS atau alasan perlunya konvergensi ke IFRS. Dengan dilakukannya konvergensi PSAK ke IFRS, maka di sini dapat mengurangi peran dari badan otoritas dan panduan terbatas pada industri spesifik. Di sini juga dapat pendekatan terbesar pada substansi atas transaksi dan evaluasi di mana merefleksikan realitas ekonomi yang ada. Selanjutnya, meningkatkan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Juga dapat menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan dan mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya analisis keuangan bagi para analis. Pemicu munculnya akuntansi internasional. Di sini yang pertama, semakin besar dan luasnya jangkauan dan operasi MNC atau multinational corporation yang akan mempengaruhi pasar uang dan pasar modal internasional serta berbagai transaksi bisnis dan keuangan yang menyertainya.
investasi di luar negeri yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah, dan sebagainya. Fluktuasi keuangan yang disebabkan berubahnya sistem keuangan internasional yang menimbulkan munculnya risiko perubahan kurs valuta asing sehingga memerlukan informasi akuntansi. Yang selanjutnya meningkatnya harga sumber-sumber alam dan komoditi serta monopoli, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga, serta meningkatnya peranan pasar modal. Dalam akuntansi internasional, di sini ada transaksi valuta asing. Transaksi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Atau di sini merupakan pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Di sini kita dapat contohkan, misalnya seseorang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan euro atau juga rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Namun untuk mata uang yang akan ditukar akan memiliki rate tersendiri. Misalnya, 1 dolar Amerika Serikat akan sama dengan 14.000 rupiah, maka seseorang dapat menukar uang dolar AS dengan konversi rate yang sudah ditetapkan. Transaksi valuta asing dapat terjadi di pasar valuta asing, juga dikenal sebagai pasar falas. Pasar falas merupakan tempat pertukaran berbagai macam mata uang yang berbeda. Tentunya rate atau harga valuta asing berdasarkan kurs. Kurs merupakan harga mata uang yang akan ditukar dengan mata uang lainnya yang berlaku di suatu negara. Nah, di sini ada 3 alasan dilakukannya transaksi mata uang asing, yaitu yang pertama, agar bisa mencatat transaksi mata uang asing. Yang kedua, bisa memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap transaksi mata uang. Dan yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan peminat saham asing. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan transaksi mata uang asing, di sini dalam PSAK nomor 25 tahun 1998 diberikan penjelasan tentang istilah mata uang pelaporan pencatatan dan fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Mata uang pencatatan adalah mata uang yang digunakan oleh perusahaan untuk membukukan transaksi. Mata uang fungsional adalah mata uang dalam arti substansi ekonomi, yaitu mata uang yang dicerminkan dalam kegiatan operasi perusahaan. Nah, dalam transaksi valuta asing juga, di sini ada yang disebut namanya transaksi bisnis murni. Transaksi bisnis murni yaitu transaksi muncul karena kegiatan perusahaan yang memang membutuhkan valuta asing. Misal, karena kegiatan ekspor, impor, baik secara tunai maupun kredit. Nah, yang kedua, ada transaksi spekulasi. Transaksi spekulasi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi kurs valuta asing. Dan yang terakhir, ada transaksi hedging. Transaksi yang dimaksudkan untuk meminimalisasi atau menghilangkan resiko yang diakibatkan transaksi valuta asing yang terjadi karena murni transaksi bisnis. Contohnya, di sini pembayaran utang perusahaan dalam valuta asing. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang belum bisa dipahami. Mohon pengertiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.